di muka bumi ini, dan wali tidak bisa kita pungkiri karena wali itu pilihan Allah, ketentuan Allah, kehendak Allah, kuasa Allah Ta'ala. Adapun sosok para aulia Allah Ta'ala itu jelas dari ayat tersebut. Allah menjelaskan kenapa seseorang diberikan kemuliaan. Ketika kita sebagai manusia semerataan sama, berbatis, bertangan, bermuntung, berhidung. Tetapi ada yang berbeda dari kesamaan kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang diberikan kemuliaan di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Bagaimana itu ketakwaan secara lahiriah? Ketakwaan secara lahiriah, perintah-perintah Allah tentang kewajiban sembahyang 5 waktu, puasa di bulan suci Ramadan, membayar zakat bagi yang mampu, kemudian menunaikan ibadah haji dan perbuatan-perbuatan akhlakul karimah lainnya. Itulah nilai ketakwaan secara lahiriah yang kita gawi dalam kehidupan. Sebagai orang awam kita banyak lupanya, sebagai orang awam kita banyak melakukan kesalahan dan kekhilafan, bahkan dengan sengaja, bahkan dengan bangga kita melakukan perbuatan dosa. Ini kita orang awam. Tetapi wali Allah sangat menjaga ma'afikakan lawan ucapan, pikiran, niatan, perbuatan dipelihara dan lahir dan batin, siang dan malam. Sidin menjaga supaya Allah Ta'ala ridho, Rasulullah pun ridho dua. Ini dulu kita bicara garis besar daripada aulia Allah. Aulia secara harfiah yang dimaksudkan oleh Allah bukan hanya secara terjemah. Di dalam kitab suci Al-Quran disebutkan aulia itu artinya pemimpin. Ketika bicara cuma sekedar pemimpin yang harfiah di dalam dunia ini, ketua RT pemimpin, pembakar pemimpin. Tetapi aulia seperti apa yang dimaksudkan oleh Allah adalah orang yang berhasil mengalahkan, memerangi hawa nafsu di dalam dirinya, membimbing dan memenangkan iman pada dirinya, dan menjadikan itu sebagai contoh tauladan kepada orang-orang di sekitarnya. Itu orang wali yang dimaksud oleh Allah di dalam kitab suci Al-Quran. Lalu orang wali menjadi berbeda dengan kita karena kemuliaan iman dan takwanya. Lalu Allah menempatkan orang yang bertakwa kepada Allah dan Rasulullah derajatnya lebih tinggi daripada kita. Kenapa? Ketika bicara mengisi waktu, para wali itu dengan mencintai terhadap agama Allah, dengan mencintai kepada Allah, dengan mencintai kepada baginda Rasulullah, dengan mencintai kepada ilmu, amal dan ibadah yang tertuju hanya kepada Allah. Kita bisukan lagi kekanakan main lato-lato, tengah hari main kalayangan, siang main kaleker, malam main budapak. Iya, kapok dia bahasa Banjar aja nih, ya Allah. Karena ulun dikira orang guru dan orang Banjar. Dia ulun asli kelahiran peranakan Martapura. Dilahirkan di Martapura. Pada yang dilahirkan di mana-mana, alhamdulillah diberikan oleh Allah Ta'ala ketentuan lahir di Martapura. Jadi ulun ke bahasa Banjar yang jangan bingung. Nah, bahasa Banjar, kalau kita di sini ada bahasa Malaysia, guru orang mana sih? Bugis kan, subhanallah. Sudah kemakan dia ini. Harus kan? Harus kan? Lalu wali Allah Ta'ala itu boleh kada gampang, pakai kada gampang. Kenapa kada gampang? Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun. Pada pikiran dan batinnya kada betakutan, kada dikawani orang, kada diharung orang, kada dipercaya orang. Masak hati sidin, mental sidin kuat. Kenapa bisa demikian? Karena keyakinan para wali tinggi hanya berserah dirinya kepada Allah, kada bergantung oleh makhluk. Kenapa bisa demikian? Para wali memiliki mental yang begitu kokoh. Itu dijelaskan oleh Allah prosesnya dalam ayat tadi. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yang diurus oleh para wali siang dan malam dalam pikiran sidin dan geretek hati sidin. Kayak apa caranya setiap waktu dalam hari-hari umur beliau, para wali itu memikirkan urusannya bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah. Takwa urusannya secara lahiriah. Apa maksud secara lahiriah? Sembahyang digawi orang penyembahyang kelihatan enggak?
kelihatan, waktu wudhunya ketahuan, muka recat basuh baju wudhu ketahuan basah, kelihatan. Itu takwa. Urusan keimanan di dalam ini urusan batiniah nang kada semuaan manusia kalau melihat. Nah kayak apa kita bergeretek dalam hati melihat Guru Abdurrahman sekolah di mana Guru Abdurrahman jadi penggelar SPDI. Bisa. Ya Allah guru. SPDI itu apa sih katanya Guru? Istri satu, bukan. Istri satu. Istri satu kan, subhanallah, istri satu di sini. Subhanallah. Bisa jawaban bareng gelar lah. Macam-macam geretek hati kita bang ini awak lamak hirap, bang ini gigi habis, gigi palsu aja, macam-macam menggeretek hati kita. Itu kadang-kadang melihat makhluk, kadang-kadang tahu, bahkan dirinya sendiri pun kadang mengetahui bahwa sesungguhnya perasaan jahat itu adalah buktinya kehilangan jati dirinya, kehilangan jiwanya karena imannya dikuasai oleh hawa nafsu syaitan. Itu urusan keimanan, menyempurnakan yang di dalam diri kita. Nah, wali Allah Ta'ala diurusin alladzina amanu wa kanu yattaqun. Kenapa para aulia itu jadi kawan ulang yang dipikirkan sini? Fokusnya iman dan takwa. Itu penggemblengannya ayat berikutnya. Jadi berbalik, ayatnya berdudi, prosesnya berdahulu. Lahumul busyra bil hayatid dunya wa fil akhirah. Bagi mereka para wali itu ditanamkan oleh Allah Ta'ala hati senantiasa ikhlas sehingga selalu gembira baik dalam dunia sampai ke akhirat, baik perkara dunia maupun perkara akhirat. Kayak apa prosesnya? Allah menguji para wali itu dengan rasa sakit, dengan penderitaan, dengan kekurangan, dengan keterhimpitan, dengan cacian, celaan, cobaan, cemoohan, ancaman, bahkan hendak diperangi oleh banyak orang. Itu mahar pemakan para wali dalam kehidupannya sehari-hari. Apa yang membedakan luar kita? Kita diuji juga sama, kita diuji juga sama. Pada kita kada berisi baras bisa. Sama pada kita kada berisi harta pernah misalnya. Sama kita pada ketika kita kada berisi situasi yang menguntungkan pernah. Tetapi para wali yang maulah berbeda lawan kita sidin melewati dan menghadapi situasi itu dengan rasa sabar, tetap bersyukur, ikhlas menerima ketentuan Allah sehingga terpancar cahaya baginda Rasulullah pada diri para wali lewat ilmu yang dipakai sidin, lewat amal yang dikerjakan sidin, lewat ibadah yang diistiqomahkan oleh para wali. Terpancar cahaya Rasulullah senyuman ikhlas di wajahnya. Padahal kepala sidin lawan masalah mau pada kita. Cuman orang kadang mau sasar karena tuntunannya cahaya Rasulullah buat ilmu, amal dan ibadah. Ada kita duit berlebihan. Nah apalagi awak sehat, usaha lancar, anak bini terkumpul, mengeluh kerja, menggerunung kerja. Tak tutup mata batin kita kada kawa melihat nikmat yang sudah nyata diberikan oleh Allah. Nang dipandang cuman urusan perkara, nang kekurangan sedikit aja dapat masalah. Itu nang jadi pikiran, nah itu nang membedakan kita kada sama lawan. Lalu nang mendengar misalnya, jangan akuan. Karena yang dikisahkan Habib menurut Al-Quran itu binanya ada dalam diri aku. Aku dimusuhi keluargaku, kada diherani tetanggaku. Aku ini luar biasa cobaan hidupku. Lalu berasa jangan-jangan iman bulik pada sini ini aku wali. Itu dikisahkan Habib itu ada benar dalam diri aku. Selidik. Kenapa ini dimusuhi keluarga? Wajah. Kenapa wajah? 4 arisan atau 5 butik, 5 butik, 1 butik, ada sing bayaran. Ucap ada keluarga sakit. Iya kan? Iya betul. Dimusuhi jiran, jadi dimusuhi keluarga kayak Pak ini sesuai dimusuhi jiran. Apa menang setiap tahun tanah berluas menukar kandang. Untuk berkandang. Sadik jiran. Mijur aja ya kalau amun orang wali bergaul sudah mengurangi, bepandir sudah menafikakan, bersilaturahmi menjaga benar supaya kada menyakiti lawan keluarga, supaya kada menyakiti lawan jiran. Tak apa disalahkan orang, tapi tak apa juga sedikit ikhlas dan ridho. Buktinya orang yang memusuhi para wali ketika suatu saat diberikan oleh Allah Ta'ala ketika hikmah peristiwa
Inya nang memusuhi, inya nang didatangkan oleh Allah karena memerlukan lawan bantuan para wali. Tapi wali itu kada dendam, tetap ikhlas menerima, membantu, menolongnya sekalipun orang ini telah memusuhinya. Nah iya ini kada salah lagi. Aku benar nih, aku nang dikisahkan tadi. Dasar wali sama aku nih. Aku kan dimusuhinya itu nah warungku macam-macam, usahaku macam-macam, datangnya minta bantuanku, tak ikut tolongin. Dasar wali sama Aku dorong lah. aku berasa seorang la tabdila li kalimatillah. Nah itu nang menjelaskan kada kawa asal-asal kita bakaku wali. Kedua ini rame nih zamannya bakaku wali, kisah diulang diwali-waliakan supaya ditanggul orang wali macam-macam. Kalau orang yang perilakunya la tabdila li kalimatillah, orang wali itu darah silih mengalir, jantungnya berdegup, otak silih berpikir, mata melihat, telinga mendengar, semuaan diulang tafakur. Ada kita duduk pindah omot-omot, pisang goreng kada ada, upi kada keluar, lalu berpikir hendak tulak mundur aja. Ya kan? Bulan puasa mundurnya besar es batu, ekspres dos 2 bungkus, susu sebungkus, mie goreng 2 bungkus. Ya kan? Nah itu kita, ya kalau bagaimana? Nah itulah subhanallah, jauh berbeda. Ingat itu sudah dulu. Kalau kita membedakan diri kita lawan wali, jadi kita jangan menyamakan diri kita lawan wali. Lalu ketika kita memandang oleh Allah Ta'ala itu modalnya, bakalnya nampak. Karena kita bila berparak lawan wali, diuji oleh Allah, hati kita tuh diguyang oleh Allah. Tahan kadang-kadang mengakhirat melihat para wali. Aku hendak benar aja berparak lawan guru sakumpul. Diberi Allah Ta'ala kesempatan berparak. Sekali parak melihat lawan hal dan pribadi sidin di dalam keseharian sidin misalnya sedikit aja, apalagi banyak. Lalu bergeretek hati. Inilah wali. Kayak inikah wali. Maka kada kayak ini semestinya. Nah itu kesalahan kita. Kenapa ada kesalahan kita di situ? Kita memandang aulia Allah ada pakai petunjuk Allah lewat ayat suci Al-Quran. Allah menjelaskan petunjuk teruntuk zaman baginda Rasulullah SAW. Ya ayyuhalladzi laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh kata Allah telah aku datangkan seorang nabi, seorang rasul min anfusikum, dari kalangan diri kamu. Nah kita garis bawahi dulu min anfusikum. Artinya Rasulullah, bicara sosok Rasulullah diutus dari kalangan manusia. Kenapa Rasulullah? Karena diutus dari kalangan malaikat. Amun Rasulullah tadi diutus dari kalangan malaikat. Malaikat itu kada mengantuk, iya kan? Kada guring, iya kan? Kada kawin, iya kan? Makan kada, iya kan? Minum kada, iya kan? Nah amun Rasulullah diutus dari kalangan malaikat, sesempurna itu diri baginda Rasulullah, kada bakantukan, kada beguringan, kada bemakanan, kada bakawinan, maka itu berbahaya. Allah lebih tahu daripada kita. Kenapa berbahaya? Maka bisa jadi makhluk melihat Rasulullah itu adalah Allah Ta'ala yang kedua. Mustahil makhluk sama lawan penciptanya. Maka Allah dengan kuasanya menciptakan Rasulullah min anfusikum. Apa itu min anfusikum? Nah harus kita sadari dari awal bahwa bila andai kata kita ini dihidupkan sejaman dengan Rasulullah juga pun, jangan takajud amun melihat Rasulullah mengantuk dan Rasulullah perlu beri. Jangan takajud amun melihat baginda Rasulullah silih merasa lapar perlu makan. Jangan takajud melihat baginda Rasulullah ketika beliau merasa haus dan Rasulullah perlu minum. Karena anfus diri Rasulullah dari manusia, maka keharusan ketika haus perlu minum, ketika lapar perlu makan, ketika mengantuk perlu guling. Bujur kan? Bujur kan? Nah mengantuk-ngantuknya jadi menyeruti membujur. Kita berdirian setupatlah bertaat, mengurangi panas sakit pinggang tolong dari kiri. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lalu ketika kita meskipun Rasulullah itu adalah beliau manusia, tetapi bukan manusia biasa. Jangan kita samakan. Kenapa?
karena min anfusikum satu ayat jangan dipisahkan. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Itu yang membedakan anfusnya Rasulullah uswatun hasanah, anfus diri uswatun hasanah. Artinya apa? Kita ini berbuat baik saja juga pun sudah berbuat baik, ya toh perbuatan baik kita itu bisa membawa mudarat. Kenapa? Karena perbuatan baik kita diisi dengan riya, ujub, sum'ah, takabur. Itu yang bisa perbuatan baik kita kadang mendatangkan kebaikan. Ini yang membedakan diri kita dengan baginda Rasulullah. Nah, kemudian pada ketika kita sudah hidup kada sejaman lawan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah tetap menjagakan kemuliaan dari kesempurnaan ilmu amal ibadah yang dibawa oleh baginda Rasulullah, diwarisi para sahabat, tabi'in, tabi'in sampai kepada para aulia menyampaikan kepada para ulama kemudian menyampaikan cahaya Rasulullah lewat ilmu amal dan ibadah tersebut sampai kepada kita. Lalu malam ini kita dudukan di sini memuliakan Allah, memuliakan Rasulullah, menghormati dan berterima kasih kita jadi kenal Allah dan Rasulullah. Lebih dari sekedar hanya tahu bahwa Allah Ta'ala itu Tuhan kita, lebih dari sekedar hanya perlu tahu bahwa Nabi Muhammad itu kekasih Allah, lantaran kita makin cinta dengan Allah dan Rasulullah sebab adanya waliullah. Karena kita kan sejaman dengan Rasulullah. Bujur kan ada kan? Bujur kan ada? Namanya bujur bahwa bukan. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Haruslah jam setengah 12 waktu Irian Jaya. Nah itu dulu, ingat itu dua tadi modalnya. Modal orang wali kita pinandu bahwa orang wali itu menghadapi cobaan dan ujian. Kita juga menghadapi cobaan dan ujian. Bedanya cara menyikapi cobaan dan ujian itu bedanya antara diri kita lawan wali. Situ bedanya. Kita kadang-kala duduk di syukur dan sabar. Apalagi serta-merta dengan mudah kita ikhlas. Karena kita belum lolos uji dari Allah. Ia banyak mengeluh dan menggerutu, padahal ujian kita lebih kecil dibandingkan dengan waliullah sebesar. Dan kedua, meminandui lawan wali Allah Ta'ala ketika kita kada sejaman dengan baginda Rasulullah, lalu ceraminnya, percikannya, cahayanya, biasnya ada diambil suri tauladan akhlak Rasulullah, ucapan Rasulullah, sifat dan sikap Rasulullah, sedikit banyaknya diambil oleh para aulia. Lalu kita kada melihat Rasulullah secara langsung, mengambil contoh tauladan lewat para aulia. Lalu yang kita pandang lawan wali itu adalah ilmunya karena Allah, amalnya karena Allah, ibadahnya karena Allah, akhlaknya karena Allah. Ketika melihat sisi anfusnya, dirinya wali, wali sekalinya bisa jua sari, wali sekalinya bisa jua hendak berbini lebih pada seiko, wali sekalinya bisa jua bergaya dalam gaya sidin, ada karamput, ada dusta. Lalu kita muncul iktirat lawan wali. Nah itu bila ada bahan memisahkan enam dua tadi, pengenalan lawan dari Allah, mengenalkan bagaimana cara memantapnya wali. Apabila kita kada pinandu, ya, andai kata kita ini dihidupkan sejaman lawan Rasulullah, bahayanya bisa jadi kita Rasulullah yang kita sukai, apalagi wali. Itu bahaya. Makanya syukur alhamdulillah dari hikmahnya kita dihidupkan, sudah ada sejaman lawan Rasulullah, kesempatan kita dipertemukan dengan wali Allah, khususnya abah guru sekumpul. Jangan satunya kesempatan itu kita sia-siakan. Sebelum ulun berbicara tentang guru sekumpul, itu secara garis besar terhadap semua wali cara pandang kita, bukan cuma abah guru sekumpul. Nah malam hari ini khususnya ketika berbicara haul beliau, maka figur beliau lah yang kita fokuskan secara tematik, judulnya membahas tentang sedih. Tapi sebelum berbicara tentang guru sekumpul, ulun mengingatkan dulu kepada diri ulun.
Nah harus ulun sadari bahwa orang yang paling berhak berbicara tentang pribadi seorang figur, seorang panutan adalah ada yang lebih dibandingkan ulun. Bahasanya, ujar bahasa kita Kaluanya, ujar bahasa kita Amuntainya, ujar bahasa kita Hulu Sungainya, ujar bahasa Banjarnya. Porsi ulun bepander secara subjektif ulun ini siapa? Itu dulu harus jelas. Karena kalau kerangka pembicaraan itu tidak konstruktif, kada membangun, justru pembicaraan itu memunculkan fitnah, justru pembicaraan itu memunculkan adu domba, adu asap. Lebih baiknya untuk Anda bujur kan? Bujur kan? Nah, situ dulu. Satu, dalam tatanan bahasa secara subjektif porsinya Dian siapa bepander ulun Ahmad Hanafi Hariri, bukan anak Sidin, bukan keluarga saudara Sidin. Jadi siapa orang yang lebih berhak berbicara adalah orang yang menjadi bagian dari keluarga beliau. Itu lebih berhak. Jelas di situ dulu. Ya harus kan? Secara objektif tujuan ulun bepander napa? Kalau porsi ulun tadi sudah jelas. Ulun berbicara sebagai Ahmad Hanafi Hariri yang mengagumi sosok beliau, yang menjadikan beliau sebagai tauladan, yang merasa alhamdulillah hidup ulun selamat dengan berkat tuntunan beliau, sehingga muncul rasa kasih, rasa sayang, rasa cinta dan rasa peduli terhadap sosok Abang Guru Saputra. Itu secara subjektif. Secara objektif tujuan ulun bukan pian nang mencintai Sidin, bukan. Apalagi pian nang ada cinta lawan Sidin, pian juga bukan tujuan ulun. Karena apa? Baik kedua belah pihak, orang yang senang dengan wali maupun yang tidak setuju dengan wali, pian pada dua bukan urusan ulun. Karena itu urusan Allah. Allah yang kuasa menanamkan hati seseorang cinta kepada wali. Allah juga yang menutup pintu hati seseorang cinta kepada wali. Jadi pian bukan urusan ulun. Lantas kenapa pian bepander? Abang kami ini bukan urusan pian. Karena ulun bepander, pian merekam, pian siarkan. Artinya pian melibatkan teknologi digital secara teknokal. Maka ulun kemudian hari bisa jadi esok, 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian habis umur, alias inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu pada saat ulun kadada, ulun meninggal, anak cucu ulun. Nana ulun urus anak cucu ulun itu. Apa yang ulun urus? Ketika kesempurnaan dunia dalam ilmu, dalam sejarah, lalu lahir kontroversial. Itu hal yang lumrah dan wajar. Ada orang yang cinta, ada yang kada cinta. Lalu yang kada cinta ini bepander menurut versinya itu hak asasinya. Tapi yang ulun jaga jangan sampai anak ulun yang kada mengenal pribadi dan sosok Abang Guru Sekumpul, cucu-cucu ulun yang kada mengenal karena kada sejaman, karena kada ada saksinya, karena kada ada alat-alat yang membuktikan apapun, yang kada sempat ulun tinggalkan. Maka ini yang ulun suarakan tentang bagaimana cara ulun memandang beliau, pesan ulun gasan anak cucu ulun khususnya. Ini yang lain ulun Allah. Jadi ketika kerangka perbicaraannya jelas seperti ini, maka itu perumpamaan ulun lagi bepander dalam rumah ulun. Nang ulun penderi bini ulun, anak ulun, keluarga ulun. Jangan sampai pian umpat lalu di muka rumah ulun, tiba-tiba masuk Assalamualaikum kada, mengatok lawang kada, duduk timbul umpat bepander, berarti itu kada salah ulun. Amun menyambat, pian kada tahu dibasah. Jelas kan? Nah itu, jadi ulun kada mengurus. Jadi apa yang dilipatkan dari teknologi digital, pian simpan entah itu kena di YouTube, pian simpan entah itu kena di Instagram, pian simpan di WA. Ulun menyuruh kada, menangati kada. Ulun kada bertujuan kepada siapa-siapa selain ulun menuju kepada anak dan cucu ulun. Karena pada porsinya ulun berbicara sama lawan dia. Ujar bahasa istilah orang kita di hukum legal standing ulun berbicara itu kadang-kadang artinya ulun itu nang menguatkan ketika berbicara figur Abang Guru Sekumpul keluarga lain,
sahabat kerabat lain, ini itu orang ditunjuk untuk bebander lain. Jadi kita berbicara landasannya karena sama-sama mencintai beliau, sama-sama ingin mengambil iktibar dari beliau, mengambil contoh dari beliau. Sudah, itu dulu harganya. Lantas kemudian kita berbicara di Indonesia. Teruskan. Jangan pilih terus. Ini berapa sih? Sekarang 11:36 mantu di luar. Kayak Pak di luar kata kenyamukan ke dia. Ada aja. Aman, alhamdulillah. Sekalinya di luar belikan lah. Pasangan dan tiga kita belikan aja. Allah. Ketika kita berbicara di negara Kesatuan Republik Indonesia, berKTP lambangnya Garuda Pancasila, berkartu keluarga lambangnya Garuda Pancasila, maka artinya kita bebas berbicara karena negara kita adalah negara demokratis. Tetapi pahami makna demokratis itu kapasitasnya mulai di mana sampai di mana, dan kebebasan kita berbicara sampai di mana. Jangan sampai kebablasan. Karena demokratisasi bukan berarti manusia hidup tanpa peradaban. Nah, kenapa jadi kita kasih itu pelajarannya jangan dekat. Dan ini penting karena pertanggungjawaban pembicaraan itu sekali lagi harus jelas. Jangan sampai selama ini ulun perhatikan dan ulun amati banyak ucapan-ucapan yang begitu menjadi bola panas, bola liar terkait figur Abah Guru Sekumpul, satu pun tidak ada yang bertanggung jawab. Karena terlebih berbicara secara teknokal melibatkan dunia digital, artinya kita memvisualisasikan apa yang kita bicarakan. Nang menonton ada orang yang pintar berpendidikan secara akademis, ada orang yang tidak cerita, ada orang yang mencintai dengan Guru Sekumpul, ada orang yang tidak kenal sama sekali siapa Guru Sekumpul, ada orang yang bahkan mungkin dulunya membenci Guru Sekumpul tapi kemudian beliau mencintai sekarang dengan Guru Sekumpul, ada orang yang datar mulai bahari sebelum ini karena itu aja cinta ada juga, ada cinta ada. Ada berbagai macam cerita di balik semua pembicaraan yang kita ceritakan tentang figur beliau begitu luas. Jadi kita berbicara arahnya, jalurnya, kapasitasnya harus jelas. Saat kita berbender bebas. Pian berhak menyatakan pendapat, ulun berhak menyatakan pendapat, asalkan sesuai dengan apa yang kita anut. Di mana kita berbender? Di Indonesia. Apa yang dianut oleh Indonesia? Bahwa Indonesia itu punya konstitusi. Ini peradaban manusia di Indonesia. Konstitusi, kemudian lahirlah Pancasila di Indonesia. Indonesia memiliki Pancasila yang bunyinya 5 macam. Nah, 5 macam itu kemudian dijabarkan, ditafsirkan begitu luas, dijadikan sebagai sistem kekuatan yang luar biasa membentuk dan membangun manusia di Indonesia lewat Undang-Undang Dasar 1945. Jadi jangan keluar pertanggung jawabannya dari 3 hal ini. Sudah jelaslah sampai situ 2 hal sudah penting. Satu, cara pandang wali, bagaimana wali, kemudian kapasitas kita berbicara, kerangka pembicaraan kita, arah dan tujuannya dan siapa kita sudah uraikan. Baru kita lanjutkan. Teruskan. Guru Sekumpul pada masa kecil beliau bernama Muhammad Qusairi. Seiring berjalannya waktu nama beliau berganti menjadi Muhammad Zaini. Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Abdul Ghani bin Abdul Manaf. Abdul Manaf bin Muhammad Samman. Muhammad Samman bin Muhammad Sa'ad. Muhammad Sa'ad bin Datu Abdullah Tasawuf. Datu Abdullah Tasawuf bin Mufti Khalid. Mufti Khalid bin Khalifah Hasanuddin. Khalifah Hasanuddin bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari bin Datu Abdullah Al-Hindi. Itu mulai atas. Juriat Guru Sekumpul secara kultural. Zuriat beliau secara kultural dari bawah ke atas, maka beliau adalah buyut Datuk Al-Bayan
zuriat keturunan Datuk Kalampayan yang ke-8 secara pula. Maka pada ketika berbicara tentang figur guru sekumpul tidak bisa dipisahkan dan dilepaskan dengan berbicara siapa Datuk Kalampayan. Karena asal guru sekumpul pada Tuan Sidin adalah Datuk Kalampayan. Dari situ keluarnya sejarah hidup beliau, riwayat perjuangan syiar dan dakwah, dan tidak bisa dilepaskan ketika berbicara figur individual pribadi guru sekumpul, tidak bisa dilepaskan dan dipisahkan dengan komponen masyarakat yang luas. Teruskan. Harus biar subhanallah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Minta ridho Allah. Ini berminta siapa pun. Berminta ulang dengan subhanallah. Minta dalam berminta Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lalu guru sekumpul dengan tabiat beliau pada masa kecil gemar menuntut ilmu. Kita ketujuan menuntut ilmu tapi dipaksa. Dirimbat-rimbat oleh kuitan, dihambat murid lawan paikat lawan rotan. Anak sekolah ada mau dipaksa. Sedangkan beliau masa kecil sudah gemar setuju menuntut ilmu. Saking gemarnya sebelum sekolah, pertama sekolahan beliau, guru beliau adalah kedua orang tua beliau sendiri, yaitu Muhammad Abdul Ghani dan orang tua beliau dari ibu beliau sendiri. Kemudian diserahkan kepada saudara ibu beliau sendiri Al-Mukarram wal Muhtaram Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Seman Mulia yang bergelar pada masa itu Tuan Guru Seman Bujang. Karena Guru Seman Bujang begitu cinta pula dengan ilmu dan mengamalkan dengan ilmu sampai hampir 70 tahun dulu umur Sidin hanya Sidin kawin, maka Sidin bergelar Tuan Guru Seman Bujang. Dan di lain pihak juga beliau bergelar Tuan Guru Padang. Lalu ada orang yang menanggung Sidin orang Padang aja, kata Sidin orang asli Martapura, berdomisili di Martapura, nama desanya Pasayangan. Di Pasayangan itu rumah antara tanah lawan banyu. Kena bila musik banyu dalam ke banyu, ujar bahasa kita ulang-ulang sungai di Baru. Padang itu sambatan orang Martapura. Kami di Martapura menyambat bila tempatnya di belakang rumah sunyi, banyak pepohonan, pegunungan, durian, langsat, ramania. Itu namanya dukuh. Itu bahasa Martapura. Tapi bila di belakang rumah tanahnya babanyu, ada papuyu, ada haruan, ada sapat siang, ada tumbuh daun-daun, apalagi tumbuhan yang apa di luar tiga daun purun, itu namanya padang. Dan itu bedanya dulu supaya kita mengerti yang disebut. Lalu akhirnya beliau disebut Tuan Guru Padang. Guru Padang mengajarkan kepada guru sekumpul ilmu tauhid lewat menuntun beliau melalui bab akhlakul karimah. Begitu cintanya beliau dan menanamkan kecintaan kepada baginda Rasulullah kepada abang guru sekumpul, sehingga guru Padang mendidik dan menggembleng abang guru sekumpul dengan kebaikan yang sangat luar biasa. Perkara khususnya adab. Saking istimewanya kemudian, maka tumbuhlah rasa cinta yang begitu besar di dalam hati guru sekumpul di dalam proses menuntut ilmu. Kerindangan lawan baginda Rasulullah. Bertanyalah beliau kayak apa yulah orang nang diridoi ditamui oleh baginda Rasulullah. Dijelaskan oleh guru Padang kepada abang guru sekumpul, orang nang diridoi oleh Allah dan Rasulullah itu nangai, orang nang menjaga makanannya, orang nang menjaga minumannya, orang nang menjaga iman dan takwanya, orang nang menjaga pakaian dan pergaulannya. Maka sejak saat itu kecintaan beliau kepada baginda Rasulullah, mendengar bimbingan dan nasihat dari perguruan, maka beliau menjalani proses-proses yang sangat luar biasa. Kerinduan beliau kepada baginda Rasulullah dijalani prosesnya selama 17 tahun, menjaga darah daging daripada makanan nang subhat, apalagi jangan sampai termakan nang haram. Minuman jangan sampai terminum nang subhat, apalagi terminum nang haram.
pakaian menjaga daripada nang subhat, apalagi nang haram. Demikian pula pergaulan. Itu proses guru sekumpul berbicara tentang tuntunan ilmu, amal dan ibadah beliau. Kemudian pada amal-amal baik beliau mulai kekanakan ekonomi dalam keadaan sulit, tetapi beliau sudah menanamkan kecintaan kepada ketaatan kepada Allah, sekalipun ekonomi sulit tidak berkhianat kepada Allah dan Rasulullah. Sekalipun dalam ekonomi sulit beliau menanamkan menjadi orang yang pamurah. Padahal bahasa kita Banjarnya sidin gini sakit jual masalah keuangan. Tapi istimewanya menjuluk daun, menjuluk tungkul, menjuluk pisang, olehan duitnya dijual. Ibarat jar bahasa kita atau seorang mungkin kada cukup jual di rumah. Tapi sidin mengamalkan kemurahan diri, mulai masa anak-anak dengan cara apa? Hasil penjualan itu tadi didahulukan memperhatikan kawan nang fakir, nang miskin, terutama nang fakir ini orangnya menuntut ilmu jadi pondokan di Martapura. Lalu sidin menukarakan jaga kita tuh acannya, barasnya, bawangnya diantar kepada kawan, dan hebatnya mengamal kanan memberi, tangan kiri kada tahu. Kawan nang menerima ini kada tahu siapa nang memberi. Itu akhlak sidin kurang wali. Beda lawan kita. Belum lagi mengeluarkan duit menyumbang masjid, tangan kanan belum memberi, tangan kiri sudah berselfie. Nah, iya kan? Iya kan? Itu kita. Beda lawan orang wali. Tangan kanan memberi, tangan kiri kada tahu. Ya malah juga. Di tangan kanan belum terjulungi, sudah tiap Jumat berselfie. Semoga Jumatku berkah. Tidak banyak yang bisa kuberikan kepada umat baginda Rasulullah, tetapi semoga ini menjadi jalan keridhaan untuk aku menuju surga. Bergambar. Kenapa duitnya ada digambar, nang dibuat kekenengan itu duitnya ada digambar? Karena ini ada memoto itu lantaran waktu itu duitnya 20 ribuan. Banyaknya nang jadi masalah 20 ribuan itu tanggal 2. Ada dibuatnya. Sekali berdoa pakai 20 ribuan panggal 2 bebas. Berdoa luar biasa, doanya bagus benar. Ya Allah, masuk akan ulun bigoiri hisab dalam surga. Ulun hendak kata Tayyib Rasulullah. Jibril beringat-ingat nyawa apa Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu nang habis-habisan berjuang di jalan Allah, menghabiskan harta beliau. Nyawa menyumbang 20 ribuan panggal 2 hendak masuk surga. Bigoiri hisab kata Tayyib Rasulullah. Nyawa kemana akan kedudukan Sayyidina Abu Bakar? Itu kita. Ya Allah. Teruskan pendirian pulang kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Amin. Ya Rasulullah. Lalu berbicara tentang figur abah guru sekumpul dari segi kemurahan diri mulai kekanakan, sidin mengamalkan, dan hebatnya beliau orang yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa dalam perkara apa? Ilmu, amal, ibadah, akhlak, syukur, sabar, ikhlas, taat, iman, dan takwa. Luar biasa. Kenapa luar biasa? Sidin itu berbicara tentang kebaikan ketika dalam porsi mengajarkan, beliau kadang merepotkan lawan orang. Umpama sidin lagi mengajar, ujar sidin bersedekah semampu kita. Pada saat sidin mengajar, kadang hendak merepotkan lawan orang. Amun sidin bersuara, ujar sidin bang, bila bersedekah semaksimal mungkin, ekonomi orang tentu sama. Nah beliau ajarkan bersedekahlah semampu kita, jangan melebihi batas kemampuan. Ketika sidin porsinya sebagai pengajar, mengajarkan kepada orang lain, umatnya begitu Rasulullah. Kadang hendak merepotkan lawan umat Rasulullah. Tapi bila porsinya sidin mengamalkan dalam diri sidin, sekuat tenaga sidin bersedekah, dan hebatnya lagi dalam sedekah itu, beliau mengamalkan tangan kanan memberi, tangan kiri kada tahu. Bahkan lebih hebat lagi dalam sedekah itu, sidin melumpuhkan hawa nafsu dari diri beliau. Dengan cara apa? Dicontoh, sidin bersedekah lalu memasangi. Bersedekah itu sidin bersembunyi dengan cara apa? Disuruh sidin, misalnya pian lah disuruh sidin, ujar sidin antarakan duit ini sedekah kepada si bulan. Karena bila si bulan bertahun, jangan dipadahkan duit sumbangan itu aku nang memberi ini. Tapi ikan padahkan nang memberi ini adalah orang nang memusuhi aku nang di situ rumahnya, padahkan itu. Nah itu amalan orang.
amalan orang soleh, orang wali seperti apa dulu sekumpul. Kita awalnya menggawin itu. Nang bersedekah kita, nang ditimbulkan namanya orang anak memusuhi diri kita, nang anak menganiaya dalam kita, nang mencaci, mencela, membunuh karakter kita. Awalnya kita menggawin itu ikhlas. Nah, apa yang diajarkan sidin? Bagi sidin ini adalah guru yang mengajarkan bagi hati sidin. Nang dikhawatirkan kalau sombong, angkuh, merasa diri baik, lalu dilumpuhkan dengan mengakui kebaikan orang lain, nang orang itu anak jahat lawan kita. Nah, itu cara sikap sidin. Tahulah kita dengan tobiat-tobiat beliau yang seperti itu. Kada tahu, kada ditampilkan, kada didesangkan sidin. Maka keindahan akhlak yang beliau asik antara beliau dengan Allah, hanya ada beliau sebagai makhluk dan penciptanya Allah, hanya ada beliau bersama dengan kekasihnya, yaitu baginda Rasulullah SAW. Itu pengalaman walinan alladzina amanu wa kanu yattaqun. Kada mencari penilaian, kada butuh penilaian, kada butuh penghakiman. Kalau bang takutan orang kada melihat lawan kebaikan seorang, lalu kena orang kada tahu bahwa kita ini baik, orang kada tahu bahwa kita ini bujur. Sebenarnya orang kada tahu bahwa kita kada tersalah. Itu kita. Beda lawan wali. Teruslah. Tindakan dulu terusnya sudah. Allah sekali. Tindakan dulu ya kita. Lama dah. Siapa guru sekumpul? Beliau bernama tadi Muhammad Zaini bin Abdul Ghani bin Abdul Manab bin Muhammad Saman bin Muhammad Sa'ad bin Datu Abdullah Tasawuf bin Mufti Khalid bin Khalifah Hasanuddin bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ketika pian matakun ulun, apalagi kelebihan diri guru sekumpul beliau orang soleh, orang yang taat kepada Allah. Apalagi kelebihan diri sini, beliau waliullah. Waninya pian memadahkan wali dari mana tahu? Apakah pian wali juga? La ya'rifu wali illa waliya. Tidak ada yang kenal, tidak ada yang pinandu dengan kewalian seseorang kecuali orangnya wali juga. Guru sekumpul kada pernah bekaku-kaku sidin wali. Guru sekumpul kada butuh kita menyebut sidin wali. Guru sekumpul kada minta diwali-waliakan, akan tetapi kewalian beliau terpancar dan dari lisannya para aulia. Mulai masa sidin masih kanak-kanak, masa hidup beliau sampai wafat beliau. Lalu bermunculan kanak-kanak sekarang nang memusti-musti memadahkan sidin lain wali. Terusnya. Siapa lagi guru sekumpul ketika pian betakun lawan ulun, pian berbicara sekehendak hati pian, mengeluarkan pendapat sekehendak paru pian, ulun juga berhak mengeluarkan karena tadi kita berbicaranya di negara kesatuan Republik Indonesia, pian berbicara bebas menggunakan hak asasi pian, ulun pun bebas menggunakan hak asasi ulun. Ketika akan ulun lontarkan ini berbeda dengan pendapat pian, toh pian tidak harus memaksa ulun untuk sama dengan pendapat pian, karena ulun tidak pernah memaksa pian sama ulun. Apa yang ingin ulun utarakan? Pian betakun apalagi kelebihan guru sekumpul dalam perspektif pandangan ulun pribadi Ahmad Hanafi Hariri, maka ulun meyakini dan mengetahui bahwa guru sekumpul adalah seorang Sayyidul Habaib, bahwa guru sekumpul beliau adalah zuriat keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW, bahwa beliau adalah zuriatnya baginda Rasulullah SAW. Waninya memadahkan, bisa-bisa kada ada buktinya kan? Pian panggil waninya, bukan dia memadahkan sidin kada, udah tidak protes. Kita bicara di Indonesia, pian berhak, pian bebas, pian mengacu pada garis kultur keturunan yang pian pegang buku pedomannya, ulun mengacu pada itu juga. Tetapi kemudian ditemukan perbedaan pendapat di antara kita berdua, pian menafikan tentang itu, ulun mengarasi apa namanya ulun, maka di mana benang merahnya? Pian berbicara secara kultural, ulun berbicara secara kultural. Tapi ya ada potongan. Lebih parah lagi, ingin menyindir di media sosial, ingin menyindir di media sosial, ingin dibepandir di media sosial, ujar seiko kayak ini, kada ada kesudahannya. Itu pertanda berarti kita berbicara pakai hawa nafsu. Sedangkan orang yang kita bicarakan, orang yang mampu mengalami hawa nafsu. Sidin sudah terbukti wali, sidin kada pernah mencela ikam, kada pernah memfitnah ikam, kada pernah mendeki ikam. Ikam menjenang beriman kada berapihan, orangnya sudah wafat, masih aja ikam siang malam memikirkan kayak hendak menjatuhkan sidin. Dengan kata lain, berupaya membunuh karakter beliau.
Berarti jelas ikan lain wadi, makinnya ikan menampakkan jati diri ikan di hadapan aku. Harus hanya mana itu benar harus. Kalau bicara secara kultural, ingat, ada sejarah tertulis, ada sejarah tidak tertulis. Ada sejarah yang tertulis berdasarkan masih ada saksi hidup, peninggalan alat bukti. Hidup ini berbicara secara historial, tidak sesingkat kita bisa menjustifikasi seseorang, menghakimi seseorang. Karena untuk bisa menjustifikasi seseorang, terlebih tentang riwayat yang masih belum jelas, mengajudikasi saja kita belum pantas, apalagi menjustifikasi. Kalau aku jadi ini mulai tadi, mengapa bahasa sasi-sasi ini tinggalkan kulit nih? Amun hendak titik temunya terang, betul-betul jelas, biar hendak pernyataan dia jelas, kemudian menuntut lawan ulun, bukti akan dan Habib Hanafi hendak kami sidang kait atas dasar kafian menyidang ini kebebasan orang bersuara, ulunnya kada hendak menyidang dia, kada akan silin kadang. Siapa biar hendak menyidang ulun? Lembaga, institusi dia. Karena kami datangi ke rumah, datangi Unda mulai lahir, orang Martapura, alamat Unda mulai lahir di situ-situ juga, pada kemana-mana, sampai hari ini sudah bunyi mendatangi, ada kemana-mana, udah kada datang-datangnya wah. Ambil warna omongan ya Allah. Ini Astagfirullahaladzim. Muhammad. Alhamdulillah umat saja, alhamdulillah damai, tenang. Ada mempermasalahkan sidin Habib kah, ada Habib kah, sidin Zuriat kah, ada Zuriat kah, yang dirasakan oleh umat adalah pengabdian sidin sepanjang umur, orang merasakan ketenangan, kedamaian, ketentraman. Kalau sebab itu, ada berapa manusia dari seikut, 2, 10, 30, 100, 1000, sejuta. Ada yang tahu kita, ada banyak jutaan cerita umat Rasulullah di belakangnya yang mendapatkan kebaikan. Bisa jadi hanya dengan sekedar mendengar nama beliau. Bisa jadi hanya dengan sekedar mendengar suara beliau. Bisa jadi hanya mendengar dengan apa yang beliau sampaikan tanpa pernah bertemu, berjumpa secara langsung, bertatap muka. Aku melihat wajah guru Sokumpul Lejenjar, aku bakas pelacur, aku bakas maling, aku bakas pembunuh, mendengar nasihat sidin menteduh. Ada kayak Habib tuh pinam mamai kayak orang ada di balik makan. Lalu orang sadar. Nah pertanyaannya, berapa pelacur nang sadar mendengar nama ikam? Berapa ikung maling nang sadar melihat wajah ikam? Berapa orang pencuri nang sadar karena sebab lantaran perbuatan baik ikam? Ada sebabnya. Harus kan? Kampungan benar ini harus. Ini contoh. Ada peradaban tidak tertulis ternyata dari abad ke-11 di Indonesia ini sudah masuk Islam. Artinya bahasanya ulun garis bawah sih, ada masuk nuansa Islam itu berada sejak abad ke-11. Orang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain itu mempunyai cerita baik sejak zaman klasik sampai sekarang, entah bisa jadi sampai nanti dunia ini kiamat memiliki kesamaan. Ada orang yang berpindah dari lintas negara ke negara, dari pulau ke pulau, dari benua ke benua, dari sekedar pulau di dalam satu negara kepada pulau yang lain. Pulau Sulawesi ke Sumatera, pulau Sumatera ke Kalimantan, Kalimantan ke Irian, Irian ke Pulau Jawa. Ini berpindah dari pulau ke pulau di dalam satu bangsa dan negara. Ada juga orang antar benua, benua Eropa ke Afrika, Afrika ke Timur Tengah ke Asia. Orang yang berpindah itu pertama ada kategorinya namanya pelancong, wisata. Bisa jadi perjalanan karena bisa kemampuan lebih, hendak melihat bangsa dan negara orang, dia nang terbang mau pesawat atau kapal banyu atau jalan darat, itu pelancong. Sekedar memenuhi hiburan di dalam dirinya, memuaskan